Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi learners, what's up? Feel alright? Alhamdulillah pada malam ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang future continuous. Apa tuh future continuous? Ada yang tahu? Simpan dulu jawabannya ya. Kita kenalan dulu nih. Yeah. Masih udah sering nongol, tapi rasanya perlu memperkenalkan diri lagi nih. Yeah. Hey, my name Banyas Ambara. Jadi nanti kalau learners punya pertanyaan, ingin kenal lebih jauh atau whatever is that, silakan cek aja tuh di @banyas45, oke? Nah, langsung kita masuk ke intinya. Namanya adalah ini, perlu diingat nih ya, kalau future itu, semua tense tentang future nih, itu bahasanya pasti akan membahas tentang aktivitas yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, correct. That all future tenses refer to talk about the activities occurring in the future. Lihat nih, occurring in the future, terjadi di masa yang akan datang. Lah begitu pula dengan future continuous. Nih, learners tahu nggak nih future continuous? Jadi kalau misalnya saya ngasih contoh kayak gini nih. Kira-kira learners kalau jam segini ngapain sih besok malam? Ngapain? Atau besok pagi lah kalau lagi nontonnya pagi ya. Ngapain kira-kira? Nah, kita kan tahu nih kejadian yang akan datang tapi jam segini nih. Nah, itu artinya kita tahu pada yang akan datang itu sedang ngapain. Nah, gitu loh. Simpelnya gini. Kalau future itu kan masa akan datang. Sedangkan continuous itu sedang berlangsung. Jadi mudahnya kalau kita membahas future continuous ya berarti sedang berlangsung di masa yang akan datang. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, tunggu, sebelum contoh kita bahas dulu perbedaannya biar lebih paham nih learnersnya. Nah, kalau di future simple atau boleh juga simple future bilangnya ya, itu kita hanya menjelaskan kejadian yang berlangsung di masa yang datang, tapi nggak detail. Kayak ngomongnya nanti nggak tahu kita jam berapa. Besok pagi jam berapa? Nggak tahu. Atau mungkin minggu depan, tahun depan kita nggak tahu. Tapi kalau di future continuous jelas. Akan sedang berlangsungnya jelas nih. Misalnya jam 7 nanti malam. Nah, atau mungkin besok pagi jam 8. Ya kan? Dia waktunya lebih detail ketimbang future simple. Terus rumusnya gimana? Nah, rumusnya kayak gini nih. Ingat, karena dia future, pasti kita akan menggunakan will atau mungkin shall ya sini. Nah, nanti jangan lupa karena dia continuous maka verbnya harus verb ing. Nah, karena verb ing kita butuh to be, maka menggunakan adalah will be atau shall be verb ing. Itu yang positive statement, lihat nih. Jeffrey will be writing his thesis at 7 tonight. Artinya Jeffrey itu akan sedang menulis tesisnya jam 7 nanti malam. Nah, jadi kita tahu nanti malam jam 7 tuh Jeffrey lagi nulis tesis tuh. Cuman kalau kita ngomongnya cuma Jeffrey will write his thesis Jeffrey will write his thesis tonight. Kita kan nggak tahu sedang jam berapa kejadian itu berlangsung. Nah, itu masih ke future simple. Tapi kalau kita bilang jamnya, artinya lebih detail. Gitu aja sih. Nah, contoh yang lain nih. I will be singing on the stage at this time tomorrow. Nah, aku akan sedang bernyanyi di panggung pada saat ini besok. Nah, kita tahu kapan kejadian itu kan sedang berlangsung. Ingat, untuk yang negatif, ini sekali lagi sering ngerti nih. Ingat, kalau will sama not digabungin jadi... benar. Will sama not digabungin gak jadi willen loh ya. Tapi jadinya adalah won't. Jeffrey won't be writing his thesis at 7 tonight. Sedangkan kalau yang satunya dinegatifkan, I won't be singing on the stage at this time tomorrow. Kalau interrogatif, ingat karena dia ada dua auxiliaries di sini nih. Ada will, ada be juga. Maka yang dipisahkan dengan si subjek adalah yang pertama aja. Jadi will Jeffrey be. Ingat, bukan will be Jeffrey, tidak. Tapi will Jeffrey. Setelah will, subjeknya dulu. Will Jeffrey be writing his thesis at 7 tonight? Atau kalau satunya, will I be singing on the stage at this time tomorrow? Itu sorry, ketinggalan ya tanda tanyanya setelah tomorrow tuh ya. Maklum. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ayo coba translate nih learners, coba jawab.
Gimana? Udah siap belum? Ada 3 pertanyaan nih. Nah, oke, kita bahas ya. Yang pertama, kami akan sedang bersepeda jam 6 besok pagi. Apa bahasa Inggrisnya? Nih. We will be cycling at 6 tomorrow morning. Nah, cycling itu bersepeda. Ayo bersepeda yuk. Let's go cycling. Nah, jadi ingat ya, cycling itu bersepeda. Pertanyaan nomor 2. Akankah kamu sedang ngopi bersama rekan kerjamu jam 10 nanti? Apa bahasa Inggrisnya? Ngopi apa ngopi? Ngopi itu benar. Have a coffee break. Boleh juga kayak gitu. Lihat nih. Will you be, ingat bukan will be you ya. Tapi will you be having coffee break with your working partner at 10 later? Ingat, karena ada keterangan waktu lebih detail. Itu future continuous cirinya. Pertanyaan terakhir. Aku tidak akan sedang, ada tidaknya nih, makan malam bersama keluargaku jam 8 nanti malam. Apa bahasa Inggrisnya? I won't be having dinner with my family at 8 tonight. Remember, kita nggak bisa bilangnya I won't be dinner gitu aja ya. Karena kita harus menunjukkan kejadiannya sedang berlangsung, yaitu menikmati ya. Maka kita bilangnya I won't be having. Atau boleh juga I will not be having. Gimana learners? Gampang kan untuk future continuous? Ya, makanya terus saksikan video-video dari Panyas Excellence. Jangan lupa di like ya. Kalau bisa di share sekalian biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video yang saya buat. Thank you so much. Good luck and always be the best version of yourself. See ya baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.